Untuk menganalisis apakah dia dalam kondisi cair jenuh ataupun uap jenuh ataupun berada di wilayah superheated vapor maupun compressed liquid, maka kita menggunakan tabel A4 yang ada di buku Yunus Cengal, Thermodynamic and Engineering Approach. Kalian bisa buka di halaman 904, terdapat tabel saturated water. Jadi pentingnya kita memahami tentang saturated water maupun superheated vapor karena fluida air merupakan fluida yang paling sering digunakan, paling murah dan juga menyimpan energi yang banyak dan yang bisa dimanfaatkan di dalam proses industri. Pada tabel ini perhatikan bahwa kolom pertama merupakan temperatur pada satuan derajat Celcius. Kolom kedua adalah tekanan dengan satuan kilopascal. Kolom yang ketiga adalah specific volume. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa yang disebut sebagai spesifik, artinya per satuan massa. Dalam hal ini per kilogram. Pada kolom ketiga, specific volume dibagi menjadi saturated liquid atau kondisi spesifik volume pada cair jenuh dan saturated vapor, kondisi spesifik volume pada pada uap jenuh. Notasinya adalah VF dan juga VG. Kolom selanjutnya adalah internal energy atau U, energi dalam dengan satuan kilojoule per kilogram. Pada internal energi ini dibagi menjadi 3 kolom. Yang pertama adalah energi dalam pada fasa cair jenuh, kemudian energi dalam pada fasa uap jenuh, atau kita sebut UF dan juga UG. Kolom yang tengah merupakan energi dalam penguapan atau evaporation. Kita simbolkan sebagai UFG. Nilai UFG dihasilkan dari nilai UG dikurangi nilai UF atau selisih dari internal energi pada uap jenuh dan juga internal energi pada fasa cair jenuh. Kolom selanjutnya adalah entalpi pada satuan kilojoule per kilogram. Entalpi ini merupakan kandungan panas suatu senyawa. Entalpi dibagi menjadi 3 kolom sama seperti energi dalam pada fasa cair jenuh, pada penguapan, dan juga pada uap jenuh. Kita simbolkan HF, HFG, dan HG. HFG adalah selisih dari HG dan juga HF. Kolom yang terakhir adalah entropi dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin. Untuk entropi sendiri atau keacakan suatu sistem nanti akan dipelajari di hukum termodinamika kedua. Pada kolom yang ketiga ini, pada kolom yang terakhir ini dibagi menjadi 3 kolom, yaitu entropi pada cair jenuh, entropi pada penguapan, dan juga entropi pada uap jenuh, di mana SF, SFG, dan SG dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin. Nilai SFG sama diperoleh dari SG dikurangi SF. Perhatikan satuan untuk spesifik volume adalah meter kubik per kilogram, sedangkan untuk energi dalam dan entalpi memiliki satuan yang sama yaitu kilojoule per kilogram. Untuk entropi satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin. Cara membacanya, kita mulai dari yang paling sederhana, di mana kolom pertama adalah temperatur. Kita pahami bahwa temperatur air, perlu ditekankan pula bahwa tabel A4 ini hanya untuk senyawa air, bukan senyawa yang lain ya. Kita mempelajari tentang saturated water.
Air pada temperatur 100 derajat Celcius, tekanannya adalah 101,42 kilopascal atau sama dengan 1 atmosfer. Nah, pada kondisi ini, air memiliki saturated liquid spesifik volumenya 0,001043 meter kubik per kilogram dan memiliki spesifik volume pada fasa gas 1,6720 meter kubik per kilogram. Untuk mencari entalpi air, kita juga bisa lihat pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 101,42 kilopascal, entalpi penguapannya adalah 2256. Entalpi penguapannya adalah 2256,4. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Sedangkan untuk spesifik volume, satuannya adalah meter kubik per kilogram. Jika kita berada di ketinggian di mana tekanannya berkurang, misalnya mencapai 31,2 kilopascal, maka temperatur saturated air atau temperatur jenuh air, titik didihnya berkurang menjadi 70 derajat Celcius. Lalu jika kita ingin mengetahui berapa energi dalam dari air, maka kita bisa tarik garis yang lurus untuk mencari energi dalam air pada kondisi saturated liquid, pada kondisi cair jenuh, yaitu 293,04 kilojoule per kilogram. Sehingga untuk menggunakan saturated water pada tabel A4, kita hanya membutuhkan satu parameter saja. Jadi kita hanya membutuhkan satu parameter saja. Boleh tekanan atau temperatur. Jadi jika kita mengetahui salah satu variabel, maka kita bisa menentukan variabel yang lain. Tabel A4 untuk saturated water, di mana kolom yang pertama adalah temperatur dalam satuan derajat Celcius. Tabel ini banyak sampai halaman 905. Sedangkan pada halaman 906, nah, perhatikan bahwa kolom pertama pada satuan kilopascal. Artinya, pada kolom A4, kita tahu parameter temperatur saja ya. Jika kita tahu temperaturnya, maka kita bisa mencari berapa tekanan uapnya. Pada tabel A5, parameter yang diketahui adalah tekanan, maka kita bisa mencari berapa temperatur jenuhnya. Misalkan di sini pada tekanan yang tinggi 500 kilopascal, maka
air akan mendidih di temperatur 151,83 derajat Celcius. Artinya, jika air punya temperatur di bawah 151,83 derajat Celcius pada tekanan 500 kilopascal, maka dia belum berada pada fasa uap. Dia masih berada dalam fasa cair. Tabel A5 pada halaman 907 sama, yang membedakan adalah kolom yang pertama adalah tekanan, kolom yang kedua adalah temperatur. Untuk kolom berikutnya sama seperti tabel A4, di mana ada spesifik volume, internal energy, entalpi, dan entropi. Nah, perhatikan, untuk halaman 908, ini adalah superheated water. Jika pada satu rated water kita hanya perlu menentukan satu jenis variabel saja atau satu parameter saja, misalnya di sini adalah temperatur. Dan pada halaman 106, satu parameter, jika kita tahu tekanannya. Berbeda dengan superheated vapor. Untuk superheated vapor, kita harus punya dua parameter, yaitu tekanan dan temperatur. Jadi kita harus punya kondisi tekanannya berapa dan temperaturnya berapa. Contohnya di sini untuk tekanan 0,01 megapascal, untuk tekanan 0,01 megapascal, maka pada temperatur 300 derajat Celcius, spesifik volumenya adalah 26,446 meter 26,446 meter kubik per kilogram, dan entalpinya adalah 3076,7 kilojoule per kilogram. Contoh lain, jika kita tahu tekanannya 0,1 megapascal pada temperatur yang sama 300 derajat Celcius, maka spesifik volumenya adalah 2,6 dan entalpinya adalah 3074,5. Artinya untuk mencari nilai-nilai pada superheated uh, water, kita membutuhkan dua parameter, yaitu tekanan dan temperatur. Berbeda dengan saturated water, di mana kita hanya membutuhkan salah satu data, yaitu tekanan saja boleh atau temperatur saja. Nah, perhatikan pula bahwa nilai pada tabel A4 ini nilainya adalah bulat untuk temperatur 205 derajat Celcius, 210 derajat Celcius, dan 215 derajat Celcius. Bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa nilai spesifik volume pada temperatur pada temperatur 212 derajat Celcius? Nah, bagaimana datanya? Bagaimana cara kita mencari spesifik volume saturated water pada temperatur 212 derajat Celcius, sedangkan data yang kita miliki hanyalah temperatur pada 210 dan 215 derajat Celcius. Nah, untuk menghitungnya, maka kita akan mencari nilai X di sini, di tengah-tengah data 210 derajat dan 215 derajat Celcius. Untuk menghitung nilai X ini, maka kita akan melakukan yang kita sebut sebagai perhitungan interpolasi.